Selamat malam dan selamat datang kepada Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama sekalian, Buddha Nubawena Soti Hotu, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan, saya Feni yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online Season 3, episode 33, pada hari ini Senin, 18 Juli 2022. Adapun kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait Kudaka Pata 1 Saranataya yang akan dibawakan oleh narasumber Bapak Sutisno. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi secara live di Zoom dan channel YouTube. Bagi para partisipan yang sudah bergabung bersama kami dalam Zoom, kami mohon untuk menyalakan kamera, namun posisi mic dalam kondisi mute. Dan kami juga mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama hingga akhir acara. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Pembukaan, pembacaan Dhamma pada, pembacaan nama Karapata, profil singkat narasumber, pemaparan materi oleh narasumber, persembahan lagu Buddhis, dokumentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, closing statement, pelimpahan jasa, nama Karapata, pengumuman, dan penutup. Marilah kita merenungkan syair Dhamma pada yang akan dibawakan oleh Saudari Anggun. Kepada Saudari Anggun, disilakan. Dhammapada Pandita Wakku, syair 79. Dhammapi tisukahang seti vipassanne na cetasa Arya pavedite dhamme Sata Ramati Pandito. Artinya, ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodana kepada Saudari Anggun atas lantunan syair Dhammapada yang luar biasa. Selanjutnya, marilah kita merangkapkan kedua tangan dan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagahato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kita sampai pada acara inti pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi dari Bapak Sutisno. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya membacakan profil Pak Sutisno kembali.
Baik, narasumber kita, Bapak Sutisno, merupakan lulusan Universitas Tarumanegara, S1 Fakultas Teknik Mesin, Angkatan 1990 tahun 1994. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai seorang wirausaha. Adapun aktivitas yang beliau lakukan saat ini adalah sharing dhamma rutin di sekitar Cikarang, di Cetia Sadamanggala, aktif di Wihara Sariputa, Wihara Dhamma Meta, dan Sadadhamma Meditation Center. Mari kita sambut narasumber kita. Selamat malam, Pak Sutisno. Ya, selamat malam, saudari Penny. Ya, selamat malam, saudari Penny. Ya. Penny, ya, oke. Selamat Ya, malam. gimana? Ya, baik. Ya, bagaimana kabarnya, Bapak Sutisno? Ya, baik, sehat-sehat. Makasih. Ya. Terlihat sudah siap untuk memaparkan materi pada malam hari ini ya, kelanjutan dari pembahasan kita kemarin terkait tentang berlindung pada Sang Piratana, begitu ya juga Romo ya. Baik, kita sudah menantikan sekali materi dari Pak Sutrisno. Apakah sudah bisa kita mulai, Pak? Baik, bisa. Baik, Ya, makasih. baik. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Oke, saya share screen dulu ya. Ya, selamat malam pada Bante ya, mungkin yang ada hadir ya, para Romo Ramani, pada saudara-saudari sedama yang hadir di sini ya. Kita kembali berkumpul ya, sebelumnya sebelum kita membahas dhamma lah ya, baiknya kita melakukan penghormatan dulu terhadap guru agung kita ya, dengan mengucapkan namo tassa ya 3 kali ya, sambil beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Oke, malam ini kembali saya diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tiga perlindungan ya, 3 serangkai perlindungan tepatnya ya. Jadi yang ada di Khuddaka Nikaya, di kelompok yang paling pertama Khuddaka Patha ya, dan sutta yang paling nomor 1 ya, yang judulnya Saranataya ya, kemarin sudah kita bahas. Ini semua umat Buddha ya, yang mengaku umat Buddha pasti pernah membaca ini ya. Jadi karena dimasuk ke dalam Khuddaka Nikaya, Sutta Pitaka ya, termasuk sutta juga gitu ya, walaupun sangat singkat, sangat pendek, cuma 3 kalimat yang diulang 3 kali gitu, ya. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa secara etimologi ya, latar belakangnya kenapa sutta ini di kalimat-kalimat ini diucapkan, yaitu oleh Sang Buddha sendiri ya waktu itu, untuk menabiskan memberi ya, katakanlah memberi delegasi gitu ya kepada para arahat untuk menabiskan biku-biku yang lain ya. Kemudian selanjutnya juga kalimat ini diucapkan oleh para umat awam yang ingin memasuki Buddha Sasana, yang ingin memasuki ajaran Buddha, yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, itu ya. Kemudian diucapkan di mana dan seterusnya, latar belakangnya udah ya. Kemudian kita juga bahas. Nah, ini mungkin ada bagusnya kita review sedikit gitu ya. Saya menggunakan kitab komentar ya. Ini semua alur-alurnya berdasarkan kitab komentar. Nah, ini di kitab komentar juga diberi banyak sekali ya, katakan interpretasi atau definisi lah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, yang beberapa yang saya kutip ya, yang mungkin akan berhubungan dengan apa yang kita bahas ya. Atau kata Buddha artinya apa? Setelah mendapatkan kebenaran-kebenaran atau tercerahkan oleh dirinya sendiri dalam Dhamma yang belum pernah ya, belum terdengar sebelumnya. Nah, ini salah satu ya, disebut dengan Buddha itu apa? Ya kan?
Buddha yang bebas dari nafsu vitaraga, ya kan? Buddha yang sama sekali bebas dari kebencian. Nah, Buddha yang sama sekali terbebas dari kebodohan batin. Nah, ini masih banyak ya, masih banyak keterangan mengenai kata Buddha ini. Ya, tapi saya kutip beberapa lah. Nah, ini jadi beliau yang sudah tercerahkan dan bebas dari kotoran batin lah singkatnya. Gitu ya, loba, dosa, dan moha. Oke, lanjut ke Dhamma ya. Ini sebenarnya review ya. Dhamma ini artinya jalan penghancuran nafsu. Nah, bekal dan penghiburan tertinggi ya, yang mempertahankan ya makhluk-makhluk lah ya, tidak menjadi jatuh ke dalam alam-alam penderitaan dan jalan yang dikembangkan untuk perealisasian nibbana ya. Jadi Buddha sebagai sosok yang sudah yang udah terbebas ya, jalan untuk terbebasnya adalah dhamma gitu. Oke. Terbebas artinya ya untuk merealisasi nibbana. Nah, ya, bekal dan penghiburan tertinggi. Nah, ini nanti ada penjelasan lah ya apa artinya penghiburan tertinggi. Kemudian sangga. Nah, sangga ini komunitas yang terpadu dengan penyatuan pandangan dan aturan moralitas. Kelompok dari makhluk-makhluk yang memiliki 4 jenis jalan mulia dan konsentrasi yang kokoh dan 4 buah pertapaan. Artinya apa? Jadi satu komunitas yang sama pandangannya dan sama aturannya, aturan moralitasnya. Gitu. Diti dan silanya sama. Ya, mereka sudah satu pandangannya. Ya, udah tercerahkan semuanya gitu ya. Ini dan memiliki aturan yang menaati, observe ya, menaati aturan-aturan yang sama gitu ya. Kemudian mereka juga dalam definisi ini memiliki maga dan phala, yaitu di sini adalah kategori untuk Arya Sangga. Tapi di minggu kemarin kita juga membahas mengenai Samuti Sangga ya. Jadi punya keyakinan terhadap sangga yang katakanlah belum mencapai kesucian itu juga bagus, itu juga baik ya, tidak melanggar terhadap keyakinan kita terhadap Arya Sangga. Oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, kita sebenarnya nanti akan bahas kan sudah Buddhang, Saranang, Gacchami kan kita udah bahas ya, Buddha, Dhamma dan Sangga udah ya kan. Kemudian Gacchami, Saranang, Gacchami. Nah, Saranang artinya perlindungan. Nah, Gacchami, Gacchati kan dia pergi. Kalau Gacchami saya pergi, aku pergi. Ya, aku pergi berlindung ke Buddha. Nah, sekarang kita akan bahas pergi dan berlindung itu atau perlindungan ya. Nah, tapi sebelum bahas itu ya, untuk supaya lebih clear, supaya lebih jelas, ada bagusnya kita bahas dulu mengenai dukkha. Ya, kita tahu Sang Buddha selalu di banyak khotbah-khotbah ya, di banyak ceramah beliau selalu menerangkan apa itu dukkha gitu ya. Dan kita barusan belum lama memperingati Arya Sada ya, ada baca itu ya, Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, itu definisi dukkha itu juga disebutkan ya, jati, jara, manana, soka, paridewa dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, di berbagai sutta juga banyak dijelaskan apa yang dimaksud dengan dukkha ini. Nah, ini ya, kita coba bahas satu-satu. Nah, ini di Sangyutta Nikaya ya, kelompok 20 nomor 6. Danugaha Sutta artinya pemanah. Danugaha itu pemanah ya. Nah, di sutra ini saya bacakan secara ringkas lah ya. Misalnya ada 4 orang pemanah yang sangat kuat gitu ya, yang tangkas berpengalaman ya, berdiri di 4 penjuru. Kemudian ada seseorang ya yang bisa, jadi sekaligus mereka dari 4 penjuru, mungkin utara, selatan, timur, barat, sekaligus mereka menembakkan anak panah gitu ya. Nah, ada orang yang bisa
ya begitu ditembakkan anak panahnya, sekaligus di 4 penjuru itu dia bisa menangkap anak panah itu sebelum jatuh ke tanah. Berarti kecepatan orang yang bisa menangkap itu tinggi nggak? Wah, tinggi sekali, ya kan? Nah, Sang Buddha memberi perumpamaan, bertanya kepada para biku. Nah, para biku menjawab, yang mulia ya, bahkan jika ia hanya dapat menangkap satu aja panahnya, itu pun udah luar biasa. Bayangin tuh ya, panah yang ditembakkan dengan busur yang kuat, kecepatannya kan tinggi, ya kan? Satu aja yang bisa ditangkap itu udah luar biasa kecepatan orang yang bisa menangkap itu, apalagi 4, ya kan? Nah, kemudian Sang Buddha memberi satu perumpamaan yang lain ya. Kecepatan orang itu masih kalah dari matahari dan bulan ya. Matahari dan bulan itu artinya berotasi. Ya, rotasi matahari dan bulan lah ya. Kita bumi mengelilingi matahari, dan bulan mengelilingi bumi. Nah, gitu ya. Ya kalau kita di posisi kita di bumi seperti bulan mengelilingi bumi itu hanya sehari semalam gitu ya kan. Tapi kalau dihitung berdasarkan jarak, nah itu sebenarnya kecepatan rotasi bumi, kecepatan rotasi bulan itu ratusan ribu kilometer per jam gitu sebenarnya ya. Boleh di Google gitu ya. Saya nggak cantumin lah, nanti terlalu rumit. Itu jarak bumi dan bulan, apalagi bumi terhadap matahari ya kan. Jaraknya lebih jauh lagi kan. Kalau nggak salah katanya cahaya aja butuh 4 menit ya dari matahari untuk sampai ke ke bumi gitu ya. Sedangkan kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik gitu. Itu pun butuh 4 menit. Berarti kan jaraknya sangat jauh ya kan. Nah, karena jaraknya jauh, kecepatan rotasi bumi terhadap matahari itu sebenarnya juga sangat tinggi gitu ya, mungkin ribuan kilometer per jam gitu ya. Nah, itu kecepatannya sangat tinggi, cuman bingungnya kok Sang Buddha bisa tahu ya, padahal zaman dulu belum ada astronomi, perhitungan apa gitu ya, belum ada ya. Tapi masih ada yang lebih cepat dari matahari dan bulan gitu ya kan. Itu yaitu ada para dewa yang berlari di depan matahari dan bulan. Ya, ini ada jadi kecepatan dewa itu mungkin terbang atau menghilang atau lenyap atau muncul ya kan. Kan di banyak sutta ya Brahma tiba-tiba lenyap dari alam Brahma muncul di hadapan Sang Buddha ya, gitu kan. Nah, itu kecepatannya lebih tinggi lagi. Jadi dibanding anak panah tadi masih lebih tinggi kecepatan matahari dan bulan. Lebih tinggi lagi kecepatan dewa itu. Nah, tapi ada satu lagi yang lebih tinggi kecepatannya, bentukan-bentukan kehidupan musnah bahkan lebih cepat dari itu. Tuh, ya kan, bentukan-bentukan kehidupan apa? Ya kita kan lagi hidup, ya kan? Kita ini hidup akibat bentukan sangkara, gitu, ya kan? Nah ini kalau di komentarnya dibilang kecepatan materi lenyap, ya itu kan dihitungnya 1/16 katanya ya, 1/16 bukan 1/17 dihitungnya. 1/16 dari kecepatan 16 kali, 16 kali dari kecepatan pikiran. Nah, itu ya. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya musnah ya, sedang mengalami kemusnahan lebih cepat dari itu. Gitu. Ya, lebih cepat dari kecepatan anak panah, lebih cepat dari kecepatan matahari dan bulan, lebih cepat dari kecepatan dewa yang menghilang atau muncul. Gitu ya. Nah, ini seolah-olah sih ya biasa-biasa aja ya. Kita kan nggak mengamati sampai hal itu ya, Tapi bayangkan kita semua ya katakanlah ya relatif ya, dalam keadaan yang sangat baik sekarang ya kan, bisa duduk, bisa mendengar, membahas dhamma ya kan. Tiba-tiba ya detik berikutnya jangan kita lah, saya harus pindah alam dari sini gitu. Aduh, gimana ini ya gitu gimana coba perasaannya? Sakit ya kan, sedih ya kan, berat gitu. Nah, begitu pindah alam baru sedetik di alam, katakanlah di alam surga. Harus pindah lagi ke alam
yang lain lagi gitu. Mungkin ke alam binatang katakan gitu kan. Gimana itu kan? Sedetik lagi harus pindah lagi. Mungkin ya ke alam manusia lagi. Belum sempat menikmati, belum sempat besar, ya kan udah harus pindah. Itu kebahagiaan atau penderitaan? Satu bentuk penderitaan sebenarnya gitu ya. Cuman karena belum ya kan kita belum menembus, belum melihat sampai sejauh itu, ya kita rasakan ya nyaman kok jadi orang sekarang, jadi manusia sekarang kan. Saya nggak ada kekurangan apa-apa ya kan, bisa duduk, bisa santai, bisa dengerin Zoom ya kan. Nah itu, tapi ini satu hal yang kita tidak pahami tapi dikasih tahu ya oleh Sang Buddha. Perubahan-perubahan adalah satu bentuk penderitaan. Oke. Nah, kemudian ini ada sutra yang cukup populer sebenarnya ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca ya kan. Di Samyutta Nikaya juga di kelompok 56 ya, kelompok 56. Berarti ini di Satsa Samyutta ya, nomor 102. Ini kurang ditulis 56-nya. Manusia cuti niraya, manusia meninggal neraka, manusia meninggal masuk neraka gitu ya. Nah, ini Sang Buddha mengambil sedikit tanah nakasika dengan ujung kukunya ya dan bertanya, ini tanah yang ada di kuku jari Sang Buddha lebih banyak atau tanah yang ada di seluruh bumi ini lebih banyak gitu. Ya, berarti ya jelas ya nggak bisa didebat lagi ya pasti tanah yang di seluruh bumi lah ya yang lebih banyak. Oke. Nah, demikian pula ya para biku, hanya sedikit makhluk-makhluk yang ketika meninggal dunia sebagai manusia terlahir kembali di antara manusia. Tetapi banyak sekali makhluk-makhluk yang ketika meninggal dunia sebagai manusia terlahir kembali di neraka makhluk ya. Jadi kita kan manusia yang kemungkinan besar, kemungkinan nih ya, bukan pasti ya, kemungkinan besar dari seluruh manusia yang ada sekarang 7 miliar itu ya mayoritas akan terlahir lagi di alam menderita lah ya. Kalau neraka kan ngeri banget gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar gitu. Nah, yang terlahir di alam-alam bahagia ya minimal manusia lah ya. Berarti probabilitasnya lebih kecil. Ya, ini satu bentuk perubahan yang membahagiakan atau perubahan yang akan membawa penderitaan. Ya nggak usah didebat ya, pasti mayoritas ya kemungkinan besar akan menderita. Gitu. Ya, itu manusia. Dewa tuh sama ya ya. Oke, sorry. Nah, demikian pula nih depannya sama ya, hanya sedikit manusia yang ketika meninggal ya terlahir kembali sebagai dewa gitu ya. Banyak sekali manusia makhluk-makhluk yang ketika meninggal dunia sebagai manusia terlahir kembali di neraka, di binatang, di alam setan ya, di alam apaya lah gitu ya. Ya ini satu bentuk sebenarnya ya bentuk penderitaan gitu ya, sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau direnungkan ya mengerikan sebenarnya ya, kehidupan ini mengerikan ya, bakal potensinya mengerikan gitu ya. Nah, kemudian ada di suta lain. Nah, ini di Anamata Goyang kalau nggak salah nih. Oh iya benar, SN 15 ya, di Samyutta Nikaya kelompok 15. Nah, ini di sini Sang Buddha banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya, menarik sekali, banyak perumpamaan yang menerangkan siklus-siklus kelahiran kita ini sebenarnya penderitaan gitu ya. Nah, di awal suta Sang Buddha menjelaskan sangsara ini adalah tanpa awal ya. Titik pertama tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang berkelana dan mengembara. Jadi kalau mau dilacak sejak kapan makhluk-makhluk itu muncul dari tidak ada menjadi ada, itu tidak bisa dilacak lagi, tidak terlihat lagi. Saking jauhnya ya, saking seringnya ya, saking berulang-ulangnya orang makhluk-makhluk mengalami kelahiran kembali.
ya. Kenapa? Karena dihalangi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh ketagihan. Nah, ya. Seseorang yang berkelana dan mengembara dalam sangsara, ya, karena oleh awija ya dan ketagihan dan tanha akan meninggalkan tumpukan tulang belulang, timbunan tulang belulang, ya, gundukan tulang belulang sebesar gunung Wepula. Nah, jadi artinya apa? Setiap kali mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian, ya. Begitu meninggal yang ditinggal apa? Jasad, ya kan? Mayat. Mayat sisanya apa? Tulang belulang. Ya, katakanlah sekali kelahiran meninggalkan ya berapa kilo ya? 30 kilo lah ya, tulang belulang ya, 40 kilo mungkin ya. 2 kali kelahiran 60 kilo ya. 3 kali kelahiran 90 ya. Berulang-ulang terus sampai tak teringat berapa ton itu yang tulang belulang yang sudah kita tinggalin gitu ya. Nah, ini diibaratkan ya, timbunan tulang belulang yang ditinggalkan oleh seseorang dengan berlalunya satu kapa ya, satu umur dunia ya, dari kayak katakanlah dari semesta bumi ini terbentuk sampai ya berakhir lah ya kiamat lah ya gitu ya, akan membentuk tumpukan sebesar gunung. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bijaksana Agung ya. Ini dikatakan sebagai sebanyak dan setinggi Gunung Wepula ya yang berdiri di utara Gijakuta ya, Puncak Hering di barisan pegunungan di Magadha ya. Wepula ini ya gunung yang besar lah gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin gunung apa ya? Gunung yang besar ya. Nah, ya pokoknya gunung yang paling besar lah ya kira-kira gitu ya. Jadi satu perumpamaan begitu seringnya kita mengalami kelahiran dan kematian mengarungi siklus sangsara ini ya, setiap kelahiran meninggalkan tulang belulang ya. Kalau satu kapa aja itu sebanyak sebanyak gunung gitu loh, setinggi gunung gitu ya. Ini satu bentuk penderitaan atau satu bentuk kebahagiaan. Nggak usah didebat, pasti satu bentuk penderitaan ya. Tidak ada makhluk yang senang meninggalkan kehidupannya ya. Tidak ada makhluk yang mau badan jasmani ini menjadi tulang-tulang belulang gitu. Nah, inilah ya. Jadi ini sebenarnya ya Sang Buddha menerangkan ya, ini satu bentuk penderitaan, satu bentuk duka mengarungi sangsara. Tuh, ya. Nah, kalau direnungkan secara baik-baiknya, kita masih mau nggak ya, masih mau nggak penderitaan-penderitaan seperti ini ya, seperti seolah dicabut ya sekarang ya, lagi enak-enak lagi dengerin Zoom tiba-tiba dicabut ya kan, atau meninggalkan tulang belulang ya di alam semesta ini gitu ya kan, atau jatuh ke dalam alam-alam penderitaan. Mau nggak seperti itu? Nah, itu ya, orang bijaksana ya yang telah melihat hal-hal seperti ini. Nah, mungkin kalau tidak ada kemunculan Buddha, bingung apa yang bisa saya lakukan ya, apa jalan keluarnya kalau tidak ada petunjuk Sang Buddha ya. Ya ibarat itulah ya, ibarat apa, hamster pernah lihat nggak? Yang lari-lari di mengelilingi roda mainan gitu, kincir. Nah itu. Ya, jadi ya kita ibarat hamster yang lari-lari di dalam gitu, nggak ada jalan keluar. Gitu, ya. Tapi bayangkan begitu dikasih tahu, Anda punya jalan keluar, Anda punya kesempatan terbebas dari penderitaan. Terhibur nggak gitu? Ya, itu mungkin susah ya. Bayangkan orang yang jatuh sakit, ya sakit berat, gitu, ya menderita, nggak bisa kemana-mana, ya berbaring di tempat tidur, ya tiba-tiba ada dokter yang datang, kamu punya kesempatan sembuh, langsung semangat nggak? Langsung gembira nggak? Langsung bahagia nggak? Yakin nggak? Nah, gitu. Ya, nah itu, ya gambarannya seperti itu. Ketika kita dikasih tahu
ya. Dan mungkin malam bisa melihat sendiri, ini bentuk-bentuk kehidupan ini adalah penderitaan, seolah tidak ada jalan keluar. Tapi untung ada Sang Buddha yang kasih tahu, ini ada jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar yang dikasih tahu ya. Nah, ini sekarang berlanjut ke berlindung dan pergi berlindung. Nah, ini poin utamanya adalah di sini sebenarnya ya. Nah, oke, kita baca aja ya secara lengkap. Sekarang dalam menuju perlindungan ya, sarana gamana dan seterusnya adalah perlindungan yang mencederai yang aneh ya, atau melukai, hingsati ya, gitu ya. Itu aneh nih bahasanya. Nanti kita bahas ya, di bawah ada makna telah pergi ke berlindungan tersebut seperti dengan mengarah ke perlindungan yang mencederai, menghamburkan, mengusir, menyebabkan terhentinya. Terhentinya apa? Ketakutan, kegentaran, penderitaan yang mengarah ke alam penderitaan, seluruh kekotoran batin. Nah, coba ya, secara ringkas diulangi lagi. Perlindungan yang mencederai atau melukai ya, artinya mengarah ke perlindungan yang mencederai, menghamburkan, mengusir, menyebabkan terhentinya ketakutan, kegentaran, penderitaan, mengarah ke alam penderitaan, seluruh kekotoran batin. Yang dimaksud perlindungan itu ya, artinya perlindungan yang menghancurkan ketakutan. Emang nggak takut tadi meninggalkan tulang belulang di alam sangsara ini? Emang nggak takut tercabut kehidupannya tiba-tiba? Emang nggak takut jatuh ke alam-alam penderitaan? Ini akan dihancurkan, gitu ya, ketakutan, kegentaran, penderitaan, gitu, ya, dan seluruh kekotoran batin. Nah, ini makna pergi berlindung adalah untuk menghilangkan duka, menghilangkan penderitaan. Benar nggak? Nah, itu ya, intinya sebenarnya itu. Kita pergi berlindung artinya kita ingin terbebas dari duka, ingin terbebas dari penderitaan, ingin terbebas dari jatuh ke alam-alam penderitaan, ingin terbebas dari ketakutan, bahaya muter-muter kayak hamster gitu. Nah, itu ya. Oke. Itulah yang menurut komentator ya, menurut penulis kitab komentar ini ya, makna perlindungan sebenarnya adalah ingin terbebas dari penderitaan. Gitu. Oke. Nah, atau lebih lanjut, perlindungan Buddha mencederai ketakutan makhluk-makhluk dengan menghentikan hal yang tidak bermanfaat. Nah, juga dengan membawa hal yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi Buddha mencederai atau menghancurkanlah ketakutan makhluk-makhluk dengan membawa hal yang bermanfaat dan menghentikan hal yang tidak bermanfaat. Nah, perlindungan Dhamma dengan memberikan kenyamanan melampaui rimba eksistensi. Nah, melampaui kelahiran berulang-ulang gitu. Ini yang memberikan kenyamanan, memberikan penghiburan. Gitu. Tadi kan ada penghiburan ya. Jadi di satu sisi takut, yang kan ngeri ya setelah melihat hal-hal demikian, ada jalan keluar, terhibur gitu. Ya, ada jalan keluar, ada kenyamanan selain dari itu. Ya, oke. Kemudian perlindungan sangga dengan menghasilkan buah dan perolehan berlimpah walaupun dari tindakan kecil. Ya, kita kan tahu Sangga Nusati ya, anut tarang punya ketang, ya kan, ladang jasa yang tiada tara, gitu ya. Jadi kita dari tindakan-tindakan kecil seperti berdana, menghormati sangga ya, utamanya Arya Sangga, ini akan memperoleh buah yang berlimpah, buah yang besar. Maka lanjut ya, dengan cara ini 3 permata tersebut adalah perlindungan. 3 permata adalah perlindungan, ya, diulangi sekali lagi, perlindungan yang akan membawa kita melalui penderitaan, gitu, ya, akan mencederai penderitaan.
ya. Nah, akan membawa kita terbebas dari dukkha. Nah, inilah makna sesungguhnya dari perlindungan, ya. Nah, terus kalau begitu apa artinya pergi berlindung? Nah, ini lanjut ya. Kemunculan pikiran ya situ pada ini ya mengarah ke perlindungan yang tidak bergantung pada yang lain, pada perlindungan yang lain ya. Cara melaju atau cara melanjutkan ya dengan keyakinan dan penghormatan ke tujuan akhir kotoran batin dihancurkan dan diakhiri. Nah, seorang makhluk yang dilengkapi hal tersebut pergi ke perlindungan, artinya dilengkapi apa? Dilengkapi dengan pikiran dia akan mengarah ke perlindungan, tidak tergantung pada perlindungan yang lain, ya, penuh keyakinan dan penghormatan supaya tujuan akhir kotoran batinnya dihancurkan. Nah, dengan timbulnya pikiran seperti disebutkan di atas, nah inilah perlindunganku, inilah tujuan terakhirku. Makna pergi mendekati persis seperti ini. Ya, jadi ketika kita mengucapkan budang saranang gacchami, aku pergi berlindung, ya kan? Artinya di saat itu muncul pikiran yang ingin terbebas dari kotoran batin, ya, penuh keyakinan dan penghormatan, dan yang paling penting adalah untuk terbebas dari penderitaan. Itu, ya kan? Damang saranang gacchami, aku pergi berlindung kepada Dhamma. Untuk apa? Untuk terbebas dari penderitaan. Ini yang mendasari, ya kan? Aku pergi berlindung kepada Sangha. Kenapa? Dengan pikiran aku ingin terbebas dari penderitaan, ingin terbebas dari duka. Nah, ya, oke. Nah ini, jadi, nah selanjutnya dikasih kutipan-kutipan dari suta-suta, ya, seperti Tapusa dan Balika. Mereka waktu itu dua wacika ya, dua wacika sarana ya kan. Itu minggu kemarin sudah dibahas ya. Kemudian seperti Mahakasapa yang menyatakan berlindung menjadi murid dari Sang Buddha dan seterusnya lah ya. Materi ini bisa didapat, tadi saya sudah share juga ya ke Teddy ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa kalau tertarik lah ya, ingin baca ya, ingin mengulang boleh ya, nanti di download aja dari Ko Teddy. Nah, inilah paparan untuk orang yang pergi dan mengarah ke perlindungan ya. Nah, ini sekali lagi, oke, ini diulang ya, karena penting gitu ya. Sebenarnya waktu kita baca Tisarana, waktu kita baca 3 perlindungan, apa sebenarnya tujuan sebenarnya atau makna di baliknya, yaitu dengan pikiran untuk mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan ya, dengan keyakinan dan penghormatan gitu ya. Aku pergi berlindung ke Buddha, aku pergi berlindung ke Dhamma, dan aku pergi berlindung ke Sangha. Tujuannya untuk mengakhiri duka. Kenapa mau mengakhiri duka? Ya, saya nggak mau tunggang langgang di sangsara. Saya nggak mau meninggalkan tulang belulang yang seperti gunung gitu ya kan. Saya nggak mau jatuh ke dalam alam penderitaan. Saya nggak mau masih punya banyak kotoran batin. Ini semua penderitaan. Saya ingin bebas dari ini. Gitu. Ya. Nah, itulah makna sebenarnya ya menurut kitab komentar. Oke. Nah, kemudian di dalam berbagai sutta juga ya, dalam berbagai sutta juga di berapa ya? Ini juga banyak ya. Kita tahu awalnya ini 3 kalimat ini untuk penabisan ya, sarana gamana upasampada ya. Kemudian selanjutnya bahkan 3 kalimat ini diucapkan oleh umat awam sebagai jalan masuk. Nah, di minggu kemarin kita juga bahas sebagai jalan masuk kepada Buddha Sasana, sebagai jalan masuk kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu ya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya umat-umat awam yang begitu dikasih tahu beberapa mungkin pokok dhamma ya, pokok bahasan dhamma, langsung menyatakan aku berlindung kepada Sang Bhagawa
kepada Dhamma dan kepada Biku Sangga, ya. Ini di banyak sutta, ya, terutama di ini ya, Gamani Waga, itu ya. Di SN 42 ini banyak sekali, ya, bisa dibaca nanti, ya. Nah, ini juga banyak beberapa sutta ya, tinggal dibaca. Oke. Lanjut ya. Nah, itu tadi kan hanya jalan masuk. Nah, gitu ya, kita tahu ya. Ya mungkin katakanlah ya, mungkin kita terlahir di zaman Sang Buddha, mungkin ya kan. Bayangkanlah ya, pertama ketemu Sang Buddha, dikasih tahu beberapa dhamma ya, ya mungkin 1-2 sutta lah ya ukurannya satu ini. Apa kita sudah tahu ya, apa kita sudah tahu semua dari inti-inti ajaran Buddha? Apa kita sudah belajar? Belum tentu ya kan. Kebanyakan ya umat awam ketemu Buddha ya dikasih tahu khotbah, dikasih tahu ceramah, ya diberi ceramah ya, ya mungkin 1-2 sutta lah gitu ya. Mungkin ada yang banyak juga ya. Tapi begitu ketahu ya 1-2 sutta ya ukuran sekarang lah ya suttanya ya, itu langsung menyatakan berlindung gitu. Langsung mengucapkan tisarana ya, sarana taya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya baru jalan masuk. Nah, ya kita mungkin ada yang beruntung ya, bukan beruntung ya, paraminya cukup dikhotbahkan 1 sutta, bahkan ada yang cuma 1 kalimat langsung sotapanna gitu ya. Ada yang beruntung seperti itu ya, paraminya cukup. Ya, tapi bagaimanapun ya, apapun itu pengucapan tisarana itu adalah cuma jalan masuk gitu ya. Jadi ya ingat-ingat ya, begitu mengucapkan tisarana, sarana taya atau 3 perlindungan itu, ini kita sudah menyatakan diri masuk ya, masuk ke dalam Buddha Sasana ya, menuju untuk mengakhiri penderitaan. Nah, yang paling penting ya, pikirannya ya itu bertekad untuk mengakhiri duka. Kalau bisa di sini dan saat ini. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Sama seperti para biku juga ya, para biku di zaman Sang Buddha maksudnya ya. Mereka minta ditabiskan juga ya, itu baru masuk gitu loh, dengan yang di awal-awal dengan mengucapkan tisarana itu. Nah, ya, tapi itu baru masuk, belum selesai. Nah, ya, ini sekarang kita bahas dari sisi umat awam lah ya. Nah, kalau para biku kan setelah tabis mereka harus belajar patimokkha ya kan, harus banyak belajar ya teori-teori dhamma, kemudian melaksanakan patimokkha sila dan ya banyaklah bermeditasi ya dan sebagainya. Kalau umat awam bagaimana? Kita umat awam ya ceritanya dari sisi umat awam gitu ya kan. Nah, oke. Ini ada 1 sutta yang menarik ya, mungkin juga udah pernah dibaca ya. Nah, dan cara bagaimanakah Bante seseorang ini kisahnya tentang Mahanama ya. Mahanama ini orang Sakya, suku Sakya juga ya. Nah, ini bertanya kepada Sang Buddha. Dengan cara bagaimanakah Bante ya, seseorang adalah seorang umat awam. Nah, ketika Mahanama ia telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Dengan cara demikian seseorang adalah seorang umat awam, seorang upasaka atau seorang upasika. Jadi jangan lupa begitu kita mengucapkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Sanggang Saranang Gacchami, Tutiyampi Tatiyampi, kita udah ditabiskan ya, dalam tanda kutip ya, ditabiskan menjadi seorang upasaka dan upasika. Ya. Nah, tapi ini baru jalan masuk, belum selesai ya, belum selesai. Dengan cara bagaimanakah Bante seorang umat awam adalah bermoral? Ya, ini menghindari ketika Mahanama seorang umat awam menghindari membunuh, mencuri ya, asusila, menghindari berbohong dan menghindari minuman memabukkan. Nah, ini adalah menjadi yang umat awam yang bermoral. Kualitasnya mana yang lebih maju? Dari hanya baru masuk atau sekarang sudah lebih bermoral? Jadi yang kedua lebih bagus, ya kan? Sudah masuk melaksanakan Pancasila. Ini kualitasnya lebih bagus lagi. Ya. Nah,
Ini dilanjutin lagi ya. Dengan cara bagaimanakah Bante, seorang umat awam berlatih demi kesejahteraannya sendiri, tetapi tidak demi kesejahteraan orang lain. Nah, ya. Jadi apa yang dimaksud berlatih demi kesejahteraannya sendiri? Nah, ketika seorang umat awam sempurna dalam keyakinan, dia punya keyakinan yang kuat, ya, dia berlatih demi kesejahteraannya. Ketika dia sempurna dalam perilaku bermoral, sada sila, ya kan, yang tadi 5 sila itu ya. Kemudian sempurna dalam kedermawanan, ya kan. Kemudian ia menemui para biku. Nah, tentu saja untuk menemui para biku ya membahas dhamma, ya, mendengarkan ajaran-ajaran dhamma, belajar gitu, ya kan. Kemudian ketika ia sendiri mendengarkan dhamma sejati, nah, menemui para biku untuk mendengarkan dhamma sejati. Lengkap ya. Dan jadi menemui para biku untuk mendengarkan dhamma sejati dan mengingat ajaran yang telah ia dengar untuk belajar ini ya. Dan setelah mengingat memeriksa makna dari ajaran-ajaran. Dan setelah memeriksa ia memahami makna dan dhamma dan berlatih sesuai dhamma. Nah, ini lebih advance lagi, lebih maju lagi kan. Tadi cuma mengucapkan tisarana, bertekad dengan pikiran untuk terbebas dari duka, dilanjutkan melaksanakan moralitas, dilanjutkan lagi bertemu, ya zaman dulu ya bertemu para biku untuk belajar dhamma, untuk mendengarkan dhamma, memeriksa dhamma, dan memahami dhamma, dan berlatih. Nah, ini lebih advance ya. Tapi ada 2 kategori di sini. Ada yang cuma berlatih demi kesejahteraannya sendiri, tapi tidak demi kesejahteraan orang lain. Maksudnya tidak demi kesejahteraan orang lain apa? Ya, ia masuk ke dalam sasana, melakukan moralitas, ya, melakukan kedermawanan, nah, ya kan, belajar dhamma, memeriksa dhamma, dan memahami dhamma, dia latihan sendiri, gitu, ya kan? Artinya tidak mendorong orang lain, ya kan? Tidak mendorong orang lain agar sempurna. Jadi dia cuman dewek gitu ya, sendirian ya, belajar, berlatih dhamma, dermawan, ya, tapi nggak mengajak teman-teman, gitu, nggak mendorong orang lain. Bagus sih, bagus, ya, tapi lebih advance lagi kalau dia berlatih demi kesejahteraannya sendiri juga demi kesejahteraan orang lain, ya. Dia punya keyakinan, dia punya sila, dia punya caga, ya, dia mau belajar, dia mau memeriksa dhamma, artinya meneliti dhamma, dia mau memahami dhamma, dan dia praktek dhamma. Bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan, mendorong teman-temannya, gitu, ya, mendorong teman-temannya untuk melaksanakan apa yang dilaksanakannya sendiri. Nah, itu, ya, lebih advance lagi ya. Jadi ini ya bertahap ya, dari masuk ya dia sendiri moralitas, dia sendiri berdana, melaksanakan moralitas, belajar praktek dhamma, juga mendorong orang lain. Nah, itu lebih advance lagi ya, lebih maju. Oke. Nah, ini udah jelas ya. Sekarang ini ada sedikit lagi secara urutan ya, secara urutan Anukubha. Secara urutan dari kenapa Sang Buddha Budang Sarana Gacchami, ya, Damang yang disebutkan yang kedua dan Sangga yang ketiga. Nah, ini menurut penjelasan ya, ringkas saja, Buddha terunggul dari semua makhluk. Kenapa disebutin pertama? Karena terunggul dari semua makhluk. Setelah yang pertama, selanjutnya disebutkan pertama karena yang terunggul, gitu ya. Selanjutnya dhamma yang diinstruksikan dan berasal dari beliau, ya. Yang terakhir sangga yang mempraktikkan dan berpijak berdasar pada dhamma, ya. Atau Buddha yang mendorong kesejahteraan bagi semua makhluk. Setelah yang pertama, selanjutnya dhamma, kesejahteraan semua makhluk yang berasal dari beliau, ya. Dan terakhir sangga yang telah mencapai jalan untuk memperoleh kesejahteraan. Ya, kenapa Buddha yang disebutkan pertama? Karena dari Buddha lah ya kita bisa tahu dhamma, ya, dan dari praktek dhamma lah bisa terbentuk sangga, gitu, ya.
Nah, itu kenapa urutannya demikian. Oke. Nah, ini mungkin udah bagian yang terakhir ya, jam 8. Oke. Nah, ini sebagian besar adalah dengan perumpamaan ya, menyebutkan melalui perumpamaan, menganalisa melalui perumpamaan. Kenapa disebut dengan 3 serangkai? Ya, sarana, taya. Sarana itu pelindungan, taya itu 3 serangkai sebenarnya ya. Jadi 3 serangkai pelindungan. Nah, ini sebenarnya minggu kemarin ada dikasih juga ya. Nggak apa-apa ya, diulang lagi. Nah, sekarang apa yang disebut dan 3 pelindungan ini mengilustrasikan dengan perumpamaan. Ya, nah ini perumpamaan pertama misalnya, yang disebut Buddha seperti bulan purnama, ya. Dhamma yang dibabarkan seperti cahaya bulan yang berlimpah atau sangat terang lah, gitu, ya. Sangga seperti kebahagiaan dunia yang dibangkitkan cahaya bulan purnama, gitu ya. Buddha seperti bulan purnama yang sangat terang, ya kan? Cahayanya itu adalah Dhamma. Orang-orang yang terpapar cahaya menjadi bahagia itu adalah sangga, gitu, ya. Atau Buddha seperti matahari terbit, ya. Dhamma sebagaimana yang diucapkan oleh Sang Buddha ya, seperti kobaran cahaya ya, matahari terbit kan terang, itu kan. Dan sangga seperti kegelapan dunia yang telah dihilangkan, gitu, ya. Ya kalau kita pikir-pikir ada matahari terbit tapi nggak ada cahaya, ya apa gunanya, gitu kan? Ada matahari terbit, ada cahaya, tapi tidak ada orang-orang yang menikmati atau mendapat manfaat dari cahaya. Apa gunanya? Gitu kan? Ada matahari terbit, ada cahayanya, ada orang-orang yang mendapat manfaat, ya, yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, 3 serangkai ini sempurna, perfect, ya kan? Komplit, gitu, ya. Atau perumpamaan lain, Buddha seperti orang yang membakar hutan, Dhamma pembakar kotoran batin seperti api kebakaran hutan, ya. Sangga menjadi ladang jasa oleh karena kotoran batinnya terbakar, ya, seperti bagian tanah hutan tadi ya yang terbakar menjadi ladang dari hutan terbakar, gitu ya. Rupanya di zaman dulu nggak beda jauh ya, buka hutan pakai bakar-bakar gitu ya. Tapi mungkin ya kuantitasnya dikit. Kalau sekarang kan wah, mungkin satu provinsi dibakar gitu ya, atau satu kabupaten dibakar. Makanya banyak polusi asap ya. Nah, oke. Perumpamaan lain ini banyak sekali ya. Ya, mungkin nggak kita baca semua lah ya. Buddha seperti awan hujan besar, Dhamma seperti curahan air hujan, Sangga ya, yang debu kotoran batinnya diredakan, seperti negeri yang debunya diredakan curahan hujan. Ya, Buddha seperti awannya, ya. Dhamma seperti air hujan tentu berasal dari awan, ya kan? Nah, ada awan, ada hujan, kalau nggak ada yang dibasuh, ya kan? Nggak ada yang debu kotoran batinnya dibasuh, ya nggak ada gunanya. Ada hujan, ada awan, ada hujan, ada yang debu batinnya dibasuh, dibersihkan. Nah, ini bermanfaat, ini sempurna, gitu. Ini disebut 3 serangkai, ya. Nah, masih banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain ya, silakan dibaca sendiri, panjang banget ini mungkin ya. Sampai berapa halaman ini ya? Sampai 2-3 halaman lah ya. Terakhir aja langsung ya. Buddha seperti ayah pemberi warisan, Dhamma seperti warisan, Sangga yang menerima warisan Dhamma sejati, seperti kelompok putra penerima warisan. Oke. Buddha seperti terata yang mekar, Dhamma seperti madu yang berasal darinya, Sangga seperti kelompok tawon yang matinya. Oke. Nah, inilah ya perumpamaan kenapa 3 serangkai. Oke. Ya, jadi mungkin materinya sampai sini. Ya, sampai ini ya selesai ya harusnya ya. Bawahnya oh ya, sudah selesai ya. Jadi mungkin saya sedikit mereview kembali ya. Ketika kita mengucapkan tisarana, ya, ucapkan 3 pelindungan, nggak masalah, ya. Saya belum banyak belajar, saya belum banyak praktek, ya kan. Saya mungkin nggak tahu Buddha, Dhamma, dan Sangga itu apa, ya. Tapi
ketika kita mengikrarkan, mengucapkan 3 penghormatan itu, yang penting ya harus tahu ini untuk mengakhiri duka, ya. Ini untuk mengakhiri penderitaan. Ini untuk mengurangi tulang belulang, polusi tulang itu dia sangsara ya. Ini untuk tidak terjatuh ke dalam alam-alam penderitaan. Ini untuk terbebas dari kotoran batin. Nah, dengan tekad seperti itulah kita mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Ya, oke. Materinya sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini cara kembali ke Saudari Feni, moderator. Oke, terima kasih. Stop. Ya baik, luar biasa Romo. Terima kasih banyak Pak Sutrisno. Ini materinya sangat menarik. Ini bahkan mungkin menurut saya ini adalah inti dari Kuda Kapata Saranataya ini ya, 3 serangkai seperti itu. Jadi benar-benar sangat menarik sekali dan saya jadi termotivasi nih Romo, Pak Sutrisno, setelah saya ikut pembahasan pada malam hari ini. Saya waktu baca Tisarana, mungkin saya akan lebih termotivasi. Saya ternyata tujuan saya membaca Tisarana tidak hanya untuk baca Parita untuk dapatkan manfaat dari membaca Parita, tapi ada motivasi untuk lepas dari penderitaan sebagai perlindungan saya seperti itu ya. Luar biasa sekali Pak Sutrisno. Ya mungkin ini saya akan memberikan pertanyaan awal dulu ini pembukaan Pak Sutrisno. Jadi setelah kita memahami tadi setelah dari Saranataya bagaimana 3 serangkai ini, perlindungan ini kita butuhkan, setelah saya mengetahui ini next step, langkah kita selanjutnya untuk benar-benar mengimplementasikan dari materi yang saya dapatkan hari ini itu apa saja gitu Romo. Pak Sutrisno, silakan Pak. Oh iya, baik, terima kasih ya. Jadi next step-nya apa gitu ya setelah masuk ya, ibarat orang ke pulang rumah lah, katakan ya, baru buka pintu baru masuk. Nah, next step-nya apa? Apakah makan, apakah bersih-bersih, ya gitu ya. Ya, kalau ukuran umat awam ya yang paling gampang dana dan sila gitu ya, dana dan sila seperti tadi ya kan udah dijelaskan di Anguttara Nikaya 8 itu harus melaksanakan moralitas. Nah, 5 sila sehari-hari kalau memungkinkan uposatha sila itu ya kan 5 atau 8. Kemudian jangan lupa untuk berdana ya, kedermawanan itu penting ya, itu latihan. Itu sebenarnya dana sangat mendukung sila ya, dana sangat mendukung sila. Dan jangan lupa juga belajar. Nah, tadi kan ada kan di Anguttara Nikaya 8 itu, jangan lupa belajar, ketemu dengan para biku, ya kan. Ya kalau zaman sekarang mungkin pandemi, ya di ujung-ujung pandemi lah ya, kalau di Indonesia kira-kira lah ya, atau baru mau naik lagi, ya banyak lah, banyak cara, nggak harus langsung ketemu, bisa ya kayak sarana seperti Zoom, ya kan, baca-baca, ya kan, dari internet, ya banyak, gitu ya, buku juga banyak, ya kan. Romo Pandita juga banyak gitu ya, bisa membahas dhamma, memeriksa dhamma, ujung-ujungnya memahami dhamma dan praktek sesuai dhamma yang dipelajari gitu ya. Ya sederhana, dana, sila, belajar, praktek. Nah, gitu ya kan. Ya umat awam sebenarnya simpel ya. Nggak usah pusing. Kalau jadi biku ya memang agak pusing ya. Silanya banyak harus dijaga kalau ingin sampai ke tujuan. Nah, tapi jangan lupa semua diawali dari tekad. Dengan keyakinan dan penghormatan, saya bertekad untuk terbebas dari penderitaan. Dengan ini saya pergi menuju Buddha, ya, pergi berlindung ke Buddha, pergi berlindung ke Dhamma dan Sangha. Awalnya bagus, tengahnya bagus, akhirnya bagus, terrealisasi di mana. Ya. Nah, ini menurut
menurut keterangan dari kitab komentar. Oke ya. Thank you. Jadi bener-bener dasarnya ini dulu ya, gitu. Iya, Tiga itu ini masuk dulu, dulu. payungnya. Iya, siap. Ya, kemudian Romo, saya mau mengingatkan kembali kepada partisipan yang ingin bertanya bisa melalui raise hand ataupun lewat kolom chat di Zoom ataupun di channel YouTube, bisa melalui kolom chat yang nanti juga akan disampaikan kepada Pak Sutisno seperti itu ya. Dan ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ini akan saya bacakan ya, Romo. Apakah persembahan di altar itu termasuk keyakinan kepada Tiratana ya? Seperti persembahan yang berlindung kepada Buddha dan kita memvisualisasikan bahwa adanya Sang Buddha di depan kita. Apakah seperti itu tepat ya, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Apakah persembahan dana ya, materi ya, gitu ya, di depan altar ini satu bentuk apa? Puja, berbentuk keyakinan kita juga terhadap Tiratana seperti itu, kepada Buddha khususnya, dengan memvisualisasikan seperti itu. Betul. Ya, jelas, itu jelas ya. Ya, saya jawab dari sisi saya sendiri ya. Saya juga kadang-kadang ke wihara ya melihat ada bunga-bunga di depan altar, walaupun bukan makanan ya, hanya bunga-bunga. Wah, ini timbul satu rasa rasa kebahagiaan gitu ya. Ada penghormatan yang demikian tinggi terhadap guru kita ya. Nah, tadi kan dikatakan Sangga ini adalah komunitas yang terpadu dengan diti dan sila, dengan pandangan dan moralitas. Ini teman-teman, kita punya teman yang terpadu dengan satu penghormatan, satu keyakinan, satu tujuan juga, ya kan? Kan waktu baca Tisarana kan bareng-bareng biasanya kan, gitu kan? Bahagia nggak gitu ya? Bahagia, iya, satu bentuk kebahagiaan punya komunitas, punya teman-teman yang melaju ke satu tujuan, punya satu keyakinan, punya satu penghormatan. Nah, ini hal-hal ini juga menimbulkan satu keyakinan, ya kan? Biasanya kalau orang ujian kan, kalau nyontek sendiri kan takut, ya kan? Tapi kalau nyonteknya berjamaah takut nggak? Kalau ketangkap kan ketangkap semua. Ini kan contoh yang jelek gitu ya. Nah, jadi kalau rame-rame itu biasa menimbulkan keyakinan gitu ya. Nah, mempersembahkan misalnya bentuk bunga atau kadang-kadang ya makanan oke lah. Walaupun kita tahu makanan ini bukan dimakan ya, nggak mungkin ada Sang Buddha makan ya kan, patung gimana makan. Tapi ini satu bentuk lambang penghormatan. Ya saya kira ini akan menimbulkan keyakinan. Ya, gitu ya. Ya sebenarnya nggak perlu makanan, tapi ada orang-orang ya yang saking penuh pengabdian lah, katakan ya, rasa berbakti, rasa penghormatan ya suka mempersembahkan buah ya bagus gitu ya. Minimal saya yang melihat, saya punya teman yang punya keyakinan terhadap Buddha, yang satu tujuan, yang satu komunitas gitu ya. Senang, bahagia ya, tentu saja menimbulkan keyakinan. Yang kedua apa itu tadi pertanyaannya? Pertanyaannya yang kedua ini, sebentar. Kelanjutannya itu apakah pas aja gitu, Pak? Apakah boleh atau tidak, atau sebaiknya seperti apa? Apakah boleh atau tidak ya? Nah, kalau ini ya kita harus sesuaikan dengan, ya kalau misalnya di altarnya di rumah sendiri ya nggak apa-apa ya kan? Kan untuk rasa bakti sendiri ya. Tapi beda cerita kalau di wihara. Mungkin ada wihara-wihara tertentu yang tidak mau ya altarnya terlalu rame gitu ya. Nah, ada yang suka ngasih, mungkin ada yang juga aturannya hanya boleh buah-buahan ya kan. Ada yang ya bebas lah, mau kasih samcan, mau kasih daging ya bebas, mau kasih makanan ya bebas ya. Tapi ya
tentu saja boleh tidak bolehnya ya tergantung gimana kita mempersembahkannya, tergantung aturan-aturan yang berlaku di tempat kita ingin mempersembahkannya, gitu ya. Tapi sejauh untuk sebagai lambang penghormatan, lambang pengabdian, lambang keyakinan, ya saya pikir nggak ada masalah, gitu ya, nggak ada masalah. Ya, toh di zaman memang di zaman Buddha ya nggak ada yang tradisi-tradisi seperti itu, ya kan? Di zaman Musa masih hidup ya, ya ada ya berdana makanan langsung, itu kan. Nah, tapi ya manusiawi lah ya, kita sebagai manusia yang terlahir di zaman ini, mungkin belum pernah ketemu dengan sosok Buddha, tapi sangat mengagumi, sangat menghormati, sangat yakin kepada beliau. Ya kita ingin juga personifikasi gitu ya, membentuk satu Buddha Rupang gitu kan. Nah dengan Buddha Rupang ini saya ingin menghormati. Ya saya pikir ya oke saja gitu ya. Tapi ya tentu saja jangan dihara yang katakanlah vegetarian ya, tapi kita bawa daging untuk persembahan. Nah itu kan nggak sesuai aturan itu ya. Oke, cukup. Ya, sangat jelas Pak Sutrisno menurut saya. Dan ini mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, ini Pak, dari pertanyaan selanjutnya, pada bagian Anguttara Nikaya 825 Mahanama, di sini kan dijelaskan terkait tentang seorang umat awam yang berlatih demi kesejahteraannya sendiri. Dan apakah memang kita seharusnya tujuannya adalah tidak ke diri sendiri, tapi juga melingkupi juga dengan kesejahteraan orang lain, atau kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Mohon penjelasannya Pak Sutrisno. Ya tadi kan udah dibahas ya, Anguttara Nikaya 8, kelompok 8, Attaka ya, Attaka Nipata, nomor 25 kalau nggak salah ya. Nah, tentu saja ini ya, kalau perumpamaannya kita ke pulang rumah tadi ya kan, apakah pulang rumah begitu buka pintu masuk berdiri di sana aja? Ya enggak lah, ngapain ya udah pulang ya. Ya lanjut lah gitu kan, ngapain ya duduk cuma berdiri di depan pintu. Nah, sama juga ya, apakah sesudah bertekad untuk terbebas dari duka cuman duduk manis saja gitu, diem-diem aja? Ya, enggak, harus dilanjutkan ya. Lanjutkan apa? Ya tadi sila, dana, sila ya kan, dan sampai ke praktek dhamma. Nah, setelah itu apakah diam di situ aja? Nah, itu ya, ini yang jadi pertanyaannya. Kalau mau maju, kalau mau lebih advance ya, harus juga mendorong orang-orang yang lain, teman-teman gitu. Ya. Nah, cuman permasalahannya mungkin yang mau ditanyakan, kita sendiri merasa belum sempurna, ya kan? Kita sendiri kayaknya 5 sila masih bolong, jangankan 8 sila, 5 sila aja masih bolong katanya kan. Betul. Mau mendorong orang lain. Nah, kalau pendapat saya nggak apa-apa, ya kan? Kalau benar-benar sampai mau arahat baru mau mendorong orang lain, wah itu mau sampai kapan gitu, ya kan? Nah, sambil jalan ya bisa aja sih, gitu kan? Kita usahakan praktek 5 sila, ya kan? Nggak mendorong orang lain, yang nggak harus, ayo kamu ikut saya, harus ikut saya. Enggak. Saya sedang melaksanakan sila, coba lihat ya kan, kehidupan saya lebih baik ya kan, saya melaksanakan 8 sila, coba lihat saya lebih tenang ya kan, saya banyak belajar dhamma, coba lihat saya lebih nyaman, saya lebih bahagia, saya banyak praktek dhamma, saya lebih nyaman, saya lebih bahagia. Nah ini juga mendorong ya kan. Nah gitu, jadi nggak harus menunggu sampai arahat dulu nanti ayo baru ngajak yang lain, ya susah lah, kapan ya kan gitu kan. Sambil jalan ya bisa gitu ya kan. Nah yang penting sambil jalan ini juga jangan stagnan ya, jadi udah dana, udah sila ya harus maju terus ya, belajar dan praktek gitu, harus maju terus. Nah barulah kita bisa mengajak orang lain ya. Kalau kita sendiri nggak belajar tapi mengajak orang lain belajar, ya gimana caranya ya kan. Kalau kita sendiri nggak praktek walaupun belum sempurna ya kan, mengajak orang lain praktek sila ya gimana gitu kan.
Nah, kalau kita sendiri enggak bertekad terbebas dari duka, tapi mengajak orang lain bebas dari duka, ya ini gimana gitu ya kan. Nah, jadi step-stepnya jelas ya kan. Dan sambil jalan ya bisa kita mendorong orang lain ya bisa. Ya, gitu. Tapi yang tentu saja yang paling sempurna ya ketika sudah mencapai yang terakhir. Nah, itu yang paling sempurna pasti, yang paling advance ya. Nah, oke? Kira-kira jelas Ya, nggak? ya baik Pak Sutrisno. Kalau menurut saya sudah sangat jelas Pak. Jadi kalau bisa bareng lah, saling Ya, memotivasi, seperti itu juga enak, seperti itu punya kayak Namita yang ya sama-sama kalian meminta. ke arah sana, tujuan hidupnya udah itu sangat luar biasa. Baik, baik. Menurut saya sudah sangat jelas untuk pertanyaannya ini, Pak Sutrisno. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ditanyakan makna dari SN 26 Danuga Sutta. Mari saya juga sambil membuka tadi yang Danuga Sutta. Danugaha ya, mau di-share lagi? Iya, Danugaha. Danugaha, ya, yang duka tadi ya. Tentang duka dan hubungannya dengan keyakinan. Nah, ini diminta untuk dijelaskan kembali, Pak Sutrisno. Tentang duka dan hubungannya dengan Keyakinan. keyakinan. Oh, Iya. oke. Tentang duka dan hubungannya dengan keyakinan. Oke. Nah, gini ya. Jadi saya mengawali dari duka ya untuk menjelaskan ada satu kata ya, paramasasa di dalam di penghiburan tertinggi ya. Penghiburan yang tertinggi ya. Kenapa Dhamma, Buddha, Dhamma dan Sangha ini disebut sebagai satu penghiburan ya, satu konsolasi, consolation gitu ya. Satu consolation, satu rasa nyaman, rasa aman. Nah, tadi kan bahaya, tapi sebaliknya adalah rasa aman. Gitu, ya. Nah, ini ketika kita mengetahui betapa cepatnya bentukan kehidupan ini berubah, ini akan timbul ketakutan sebenarnya. Ya, sering kalau guru-guru meditasi ya sering menyebutkan kalau kita sudah menembus nyana-nyana tertentu, melihat bentukan-bentukan jasmani ini perubahannya demikian cepat, timbul rasa mengerikan gitu loh, takut ini. Waduh, ini apa yang bisa dipegang nih? Nggak ada ini. Semuanya berubah. Nah, ini timbul satu ketakutan. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, ya ini proses ya kan, akan melewati ketakutan ini, ada jalan keluar. Ada satu keamanan dari ini. Ada satu kenyamanan ya, kenyamanan di luar dari ini ada satu, nah ini terhibur ya kan. Nah, penghiburan tertinggi kalau sudah mencapai keamanan yang tertinggi gitu ya. Penghiburan tertinggi kalau sudah mencapai keamanan yang tertinggi. Nah, hubungannya dengan keyakinan, ya tentu saja kalau baru di pintu masuk, nah tadi kan kalau mengucapkan tisarana, ya kan, sarana taya itu kan baru di pintu masuk. Nah, ini hanya bertekad, tapi dengan bertekad demikian, otomatis kita sudah punya landasan. Sering makanya dicontohkan beberapa umat awam di zaman Sang Buddha dikasih tahu beberapa sutta ya karena langsung ketemu sih ya, langsung muncul keyakinan, langsung muncul rasa penghormatan, langsung bertekad. Nah, kalau di zaman kita sekarang ya, yang cuma kurang beruntung lah ya, katakan bisa baca doang, bisa dengar dari khotbah-khotbah Bante doang, ya mungkin kadar keyakinannya enggak sekuat langsung ketemu Buddha, gitu ya. Nah, tapi enggak apa-apa, makanya tisarana atau sarana taya ini penting untuk dipahami karena walaupun keyakinan belum kuat, ya kan, tapi begitu bertekad, nah paling enggak arahnya udah lurus, arahnya udah benar gitu. Tinggal dimajukan, tinggal di advance gitu ya, tinggal di step by step dilanjutkan gitu ya. Jadi mungkin ya si penanya ini
saya cuma mengucapkan tapi saya nggak punya keyakinan, ya kan? Nggak apa-apa, it's okay. Ini kan baru di pintu masuk, ya kan? Baru masuk pintu, ya kan? Nah, tapi masa udah sampai rumah, buka pintu mau berdiri manis doang di depan pintu. Sayang, lanjut, ayo lanjut. Ya, lebih advance lagi. Gitu, ya. Belum yakin sepenuhnya, nggak apa-apa. Seiring perjalanan, ya, seiring step by step. Nah, itu pasti akan keyakinannya juga jadi advance step by step juga, gitu, ya. Oke, cukup. Gitu. Ya, baik. Baik, Pak Sutrisno, menurut saya ini pertanyaan ini juga sudah jelas terjawab ya, seperti itu. Juga kembali mengulang hubungan dengan duka dan keyakinan, kayak semakin memotivasi lagi kalau baca di sarana yang nggak cuma blank doang, cuma baca doang, tapi ada keinginan untuk lepas dari duka itu. Aduh, sangat luar biasa pembahasan kita malam hari ini ya, Pak. Ya, kemudian Pak, ini masih ada pertanyaan lagi untuk part kedua dari Kuda Kapata Satu Saranataya. Kita juga menerima pertanyaan dari yang pembahasan part 1 kemarin, Pak. Apakah Boleh. tidak apa-apa, Pak? Ya, mungkin kemarin nggak sempat gitu dibacakan dan bertanya lagi pada hari ini. Tapi saya bacakan dulu untuk yang part kedua, pertanyaan untuk part kedua. Ini untuk Manusa Cutini Raya Suta di sini menjelaskan tentang lebih banyak manusia yang lahir di neraka karena tidak menyadari 4 kesunyataan mulia. Dan apakah kita yang sekarang mengenal Dhamma itu bisa sudah dikategorikan sebagai memahami 4 kesunyataan mulia ini ya, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Silakan Pak Sutrisno. Ya, ini gampang dijawab ya, tapi sulit dipraktekkan sebenarnya gitu ya. Tidak ada yang aman dari alam penderitaan sebelum mencapai Sotapana gitu ya. Selama masih tumimba lahir, selama masih kelahiran berulang di samsara sebelum mencapai titik petraman, yaitu minimal Sotapati, Magga, dan Pala gitu ya. Itu nggak ada aman gitu ya, masih ada kesempatan, kemungkinan besar, probabilitas besar tuh ya. Sebesar apa probabilitasnya ya tadi kan udah dibahas ya, dikasih tahu oleh Sang Buddha ya. Amit-amit lah gitu ya, mudah-mudahan jangan ya kan, tapi probabilitas besarnya ya itu ya. Tapi beruntung kita yang sudah ya masuk lah ya, udah sampai di pintu gitulah ya, udah bertekad mudah-mudahan ya terbebas lah ya. Tapi kalau diminta garansi jaminan ya nggak ada, nggak ada gitu ya. Minimal kalau kita mencapai Sotapana, menjadi seorang Sotapana ya, mencapai Sotapati, Magga, dan Pala, ini paling aman ya, nggak akan terjatuh ke dalam alam-alam penderitaan. Istilahnya awini pata damo, awini pata ya, awini pata, wini pata itu jatuh ke penderitaan ya, istilah untuk Sotapana ya, awini pata damo, dia tidak akan jatuh ke dalam alam penderitaan ya. Plus bonus lagi maksimal tunggang langgang ya, mengumpulkan tulang belulang di sangsara 7 kali, maksimal 7 kali ya. Itu ya, jadi apa ada jaminan ya, jaminannya kalau sudah jadi Sotapana gitu ya. Jawabannya gampang, prakteknya mudah-mudahan ya, sadu-sadu di kehidupan ini juga mudah-mudahan gitu. Oke. Wah, sadu Pak. Semoga saya tidak menambah tulang lagi seperti itu. Semakin banyak tulang. Aduh. Ya, menurut saya untuk pertanyaan yang ini sudah cukup jelas ya Pak ya. Kita bahas pada malam hari ini. Ya. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan yang part 1 kemarin itu ada di Sobana Sutta. Nah, di sini ada 4 hal yang menghias sangga, dan yang ingin ditanyakan adalah
bagaimana seorang umat awam itu yang terampil dalam teori, termasuk juga seperti Pak Sutrisno ataupun Dhamma-duta lainnya seperti itu, menghias sangga itu, mohon penjelasannya seperti itu. Mungkin kemarin terlewat atau seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Sutrisno. Oke, ya mungkin saya share lagi ya, jadi biar. Baik, silakan Pak. Jadi sebenarnya saya munculkan suta ini karena sering ada yang bertanya ya, apakah seorang umat awam yang sotapanna itu adalah seorang Arya Sangga. Nah, itu seorang Arya Sangga. Termasuk Arya Sangga. Tuh, masuk Arya Sangga. Nah, saya belum nggak kurang itulah ya, nggak bisa dibilang secara tepat seorang sotapanna yang umat awam termasuk Arya Sangga dalam arti sangga komunitas para biku. Nah, jelas-jelas kan umat awam belum ditabiskan, gitu, ya kan? Jelas-jelas belum ditabiskan, ya kan? Kalau dibilang sudah sangga dalam arti komunitas para biku ya nggak tepat, ya. Tapi ada istilah yang lebih tepat mungkin penghias sangga. Nah, menjadi hiasan sangga ya, atau sangga sobeti kalau nggak salah ini ya, sangga oke lah ya, penghias sangga. Nah itu. Nah, bagaimana seorang umat awam menjadi penghias sangga? Nah, ya ini dia mampu cakap, kompeten, ya kan? Dia disiplin, ya. Cakap itu ya terampil lah, ya kan? Disiplin artinya ya melaksanakan pengendalian gitu ya, melaksanakan moralitas, ya kan? Dia percaya diri, ya, sebenarnya kurang tepat ya, penuh keyakinan, gitu ya, dia penuh keyakinan. Kemudian dia terpelajar, banyak belajar, ya, dan ahli dalam dhamma dan berlatih sesuai dhamma. Nah ini ya 4 jenis orang ini kalau dia cakap ya kan, artinya sama-sama ya punya satu tujuan ya, untuk terbebas dari duka, dia melaksanakan moralitas walaupun terbatas ya, dia umat awam, dia penuh keyakinan ya kan, dia terpelajar dan banyak belajar dhamma ya, dan berlatih. Nah ini sebagai penghias sangga ya. Jadi bagaimana dia menghiasi sangga ya, ini punya keyakinan, melaksanakan moralitas, banyak belajar dan praktek dhamma. Ini menghias sangga gitu ya. Yang penghias sangga ya termasuk biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan, pasaka dan pasika. Nah, itu ya jawabannya sudah tercantum dalam sutanya. Tuh, ya. Sempurna dalam moralitas, terpelajar, memiliki keyakinan orang yang menghias sangga. Nah, gitu. Oke. Ya baik Pak Sutisno, berarti dia karena ya berarti bukan masuk ke dalam Arya Sangga, Ya. tapi adalah penghias sangga. Ya. Apa ya? Istilahnya sangat menarik begitu. Ini kamu sebagai penghias sangga seperti itu, sangat menarik. Semoga bisa mencapai seperti itu. Seperti Pak Sutisno juga, semoga Vini bisa seperti itu. Ya baik, menurut saya untuk pertanyaan yang ini sudah sangat cukup jelas ya Pak Sutisno. Nah ini ada lanjutannya ini Pak. Kalau misalnya mungkin mereka yang kompeten, disiplin, percaya diri, berarti mereka mungkin juga belajar dari suta-suta, membaca suta, dan juga mungkin mempraktekkan. Apakah ini dapat membantu saya menjalin karma baik atau jodoh seperti itu Pak Anumodana? Oh, membantu jodoh maksudnya apa ya? Maksudnya akan bertemu dhamma kembali gitu ya? Seperti itu. Seperti itu ya? Saya pertanyaannya cukup singkat seperti itu Pak. Jadi saya juga mohon bantuan dari Pak Sutrisno untuk menerjemahkannya seperti itu. Ya. Lebih ke mungkin pertanyaannya apakah dengan banyak belajar, banyak baca suta, banyak praktek, di kehidupan selanjutnya akan terkondisi untuk
ketemu lagi dengan Dhamma, ya, Betul. gitu ya. Nah, kemungkinan besar iya, gitu ya. Sebagian besar dari kita kan terlahir di keluarga Buddhis ya mungkin, ya kan. Terus begitu ketemu, ya kalau katakanlah yang sederhana ya, mungkin mendengar orang baca parita, ya misalnya cuma mengucapkan arahang, loh kok ini enak gitu ya kan. Benar nggak? Ada nggak ngerasain seperti itu? Dengar orang baca Tisarana Buddhang, Saranang, Gacchami, dulu kan kayak gitu ya. Kok ini enak ini ya kan, cocok gitu ya kan. Nah, kita tahu di dalam ajaran Buddha ini nggak ada akibat tanpa sebab, ya kan? Nggak ada sebab yang tidak menghasilkan akibat, gitu kan? Pasti ya di lampaunya itu ya pasti ada hubungan, gitu, ya kan? Nah, kalau kita baca dari kisah Sita Jataka, nah itu, wah itu jelimet itu ya. Ntar Buddha calon Buddha Bodhisatta lahir jadi apa, nanti Bhante Ananda lahir jadi apa, nanti ketemu lagi di kehidupan selanjutnya apa lagi gitu kan, ketemu terus. Nah itu jadi apakah ada kecenderungan? Menurut saya pasti ada. Menurut saya pasti ada. Nah, cuman masalahnya ya kan, kira-kira Dhamma ini akan bertahan nggak sampai di kehidupan yang mendatang? Nah, ini yang kita nggak tahu, ya kan? Kita mudah-mudahan bertahan, ya mudah-mudahan Dhamma sejati ini bertahan. Tapi kan kita nggak tahu pastinya, gitu. Apakah akan keterusan, ya masih survive di kehidupan mendatang, kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa memastikan itu, ya kan? Mumpung sekarang masih ada, ya kan? Dan masih jadi manusia. Nah, kita kehidupan mendatang juga nggak tahu kan apa jadi manusia apa enggak kan, gitu kan. Mumpung sekarang masih jadi manusia, masih ada Dhamma sejati, banyak-banyak belajar, banyak-banyak praktek, gitu ya. Menghindari resiko, ya kan. Kehidupan mendatang Dhamma sejati udah lenyap, atau mungkin lahirnya bukan jadi manusia, ya kan. Nah, menghindari resiko seperti itu, mumpung masih ada, masih jadi manusia, ya sekarang, gitu. Ngapain nunggu? Nah, gitu. Ya kan? Nah, itu pendapat saya ya, seperti itu. Oke? Betul, Budi betul, masih share betul. screen ya? Oke, sorry. Ya, tidak apa-apa Romo, tidak apa-apa Oke. Sutrisno. Iya, berarti mumpung sekarang manusia, kenapa tidak seperti itu ya Pak ya, Iya. daripada karena yang ke depan kita juga nggak tahu, Nggak tahu jadi ya. Nah, kalau bisa, iya, mungkin bisa jadi motivasi. Berarti saya punya dua sudah Pak motivasinya, tidak bisa. menambah tulang dan juga seperti itu ya. Jadi malam ini semakin malam semakin banyak gitu yang saya dapatkan, dan juga partisipan yang ada di Zoom dan juga di channel YouTube. Dan ini Pak, ada pertanyaan yang mungkin menjadi diskusi dari pertanyaan kita sebelumnya di bagian yang Anguttara Nikaya 825 Mahanama, yang tadi kan kita membicarakan kesejahteraan diri sendiri ataupun kita kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Dan ini dibuka diskusi kalau apakah mereka yang mementingkan kesejahteraan sendiri itu termasuk egois, karena dulu di zaman Zam Buddha itu harus minimal sotapanna dulu baru boleh mengajar dhamma, sedangkan saat sekarang pun bisa siapa aja bisa mengajar dhamma seperti itu. Sedangkan orang yang baru belajar demi kesejahteraan orang lain itu apakah tidak keliru juga karena diri sendiri belum tercerahkan tapi mau mengajari orang lain seperti itu untuk bahasa kasarnya. Ya, mohon penjelasannya Pak Sutrisno. Ya, itu. Saya jawab pertanyaan kedua dulu. Apakah ada kemungkinan orang yang belum tercerahkan mengajar Dhamma bisa salah? Kemungkinan besar salah. Gitu. Betul. Kemungkinan besar salah. Ya kan? Jangan pikir yang mengajar Dhamma itu pasti benar. Gitu, ya kan? Di banyak suta, di Kalama Suta ya, jangan sini sebut, jangan percaya kepada pitaka ya, jangan percaya kepada guru walaupun dia seperti biku ya kan, jangan percaya karena ini
diwariskan turun temurun. Nah, ini banyak kemungkinan salah gitu ya, banyak kemungkinan salah. Tapi dalam suasana seperti ini, dalam kesempatan seperti ini, apa yang terbaik yang bisa dilakukan? Gitu, ya kan? Apakah harus menunggu seorang Sotapana muncul baru belajar darinya? Keburu kiamat, keburu kiamat. Bukan berarti nggak ada Sotapana ya, Sotapana ya ada, pasti ada, ya kan? Ya, tapi kan apakah kita punya jodoh lah ya, dalam tanda kutip untuk ketemu dulu ya. Dalam kesempatan yang ada, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Nah, itu ya. Ketika masih ada Tipitaka, ketika masih ada yang belajar, ya kita ikut belajar lah. Ketika masih ada para biku yang melaksanakan patimokkha, melaksanakan moralitas, ya kita belajar lah. Ya, ketika masih ada para biku yang memahami Dhamma Winaya, nah, ya kan, ya kita belajar lah. Ya kan, ketika masih ada teks-teks Tipitaka, ya kita belajar lah dan praktek pasti gitu ya. Jadi apakah ada kemungkinan besar error yang diajarkan? Kemungkinan besar ada, itu pasti namanya juga dia sendiri belum terbebas termasuk saya kan gitu kan. Apakah saya bisa error? Bisa, kemungkinan besar error gitu ya. Tapi minimal ya kan, dari segala chance yang ada ya, kesempatan yang ada, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saya ya, oh internet ini bagus ini ya, kita mau download apa, buku apa juga ada. Ini kesempatan terbaiknya, ini yang bisa saya lakukan. Tuh, ya kan? Ya ditambah dengan sedikit keinginan untuk berbagi, ya terpaksa hadir ya, diundang ya hadir gitu ya kan, kepo-kepo dikit lah gitu ya kan. Walaupun masih error gitu ya kan. Ya, nah, terus tadi ada lagi pertanyaannya apa? Untuk yang tadi, apakah mereka yang belajar untuk kesejahteraan sendiri itu termasuk egois? Karena kalau di zaman dulu, waktu zaman Sang Buddha itu minimal Sotapana yang baru boleh mengajar Dhamma seperti itu. Nah, kalau dikatakan Sotapana yang baru boleh mengajar, nah ini saya juga belum pernah baca ya, tapi kalau perumah tangga Cita, perumah tangga Hataka, mereka ini anagami gitu ya, rumah tangga itu anagami, dan bahkan banyak biku yang bertanya ya, berkonsultasi, bertanya mengenai hal-hal dalam Dhamma gitu ya. Tapi bukan berarti sudah anagami baru diperbolehkan mengajar, belum tentu ya, karena ketika di zaman masih ada Buddha dan masih ada arahat dan masih ada anagami. Nah, kira-kira nih kalau kita hidup di kehidupan di zaman seperti itu, kesempatan terbaik, belajar yang terbaik sama siapa? Nomor satu ya pasti Sang Buddha lah, gitu. Ya kan? Nomor dua, kalau nggak ketemu Sang Buddha, ya arahat lah, gitu kan. Kalau nggak ketemu arahat, ya anagami lah, gitu. Kesempatan terbaik yang bisa belajar, gitu. Ya kan? Nah, kalau di zaman sekarang, ya nomor satu Sang Buddha udah susah, nggak ada, ya kan? Udah parinibbana. Arahat ada, yakin ada, cuma mau cari di mana, gitu kan? Anagami, ya apalah, ya cari di mana juga kan? Ya ada sekarang, ada buku, ada Bante, ada biku, ada internet. Nah, ada teman-teman Kalyanamita, nah ini kesempatan terbaik yang ada. Gitu. Betul, berarti bagaimana cara apa terbaik yang saat ini yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi dua pertanyaan ini satu jawaban intinya, apa terbaik yang bisa kita lakukan saat ini seperti itu ya Pak ya, dengan belajar dari internet, dari konsultasi dengan seperti ini, open discussion seperti ini, dan juga bisa konsultasi dengan Bante kalau misalnya memang bisa bertemu. Kalau di daerah saya Pak Sutrisno itu jarang sekali untuk ada Bante. Saya di Kalimantan Utara itu jarang sekali. Gitu. Jadi dengan ini juga saya jadi terbuka, saya bisa discussion dengan lewat online ini, lewat Dhamma Metta Jember juga seperti itu. Benar. Iya, saya setuju sekali untuk kalau cari Sotapana lama mungkin. Saya juga nggak tahu yang mana yang Sotapana seperti itu, Pak. Iya, betul. Ya, baik, Pak. Saya cek dulu. Ya, baik.
tadi adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman, dari partisipan, dari para hadirin yang sudah mengikuti kita dari awal acara hingga saat ini, hingga sesi tanya jawab. Kami mengucapkan anumodana kepada Pak Sutrisno yang telah memberikan sharing dhamma pada malam hari ini, yang bahkan 2 minggu kita tunggu ya Pak ya. Sudah 1 minggu ini kita tunggu untuk keberlanjutannya seperti itu dari ini saya sutanya cukup panjang ini. Kuda Kapata 1 sarana taya seperti itu. Judulnya Ya, panjang, isinya 3 kalimat. Iya, saya sudah sampai latihan itu Pak. Udah Kapata sarana taya ini. Padahal udah lewat 1 minggu gitu, masih aduh harus lihat contekan seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan tadi sudah, dan jangan khawatir bagi partisipan dan para hadirin yang pertanyaannya mungkin belum sempat kita bahas pada malam hari ini dengan Pak Sutrisno. Jangan khawatir, masih ada kesempatan selanjutnya. Mungkin juga dengan Pak Sutrisno kembali kita juga bisa membahas sutta-sutta lainnya seperti itu. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Sutrisno yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan. Semoga jadi semakin paham atas materi yang sudah dibawakan pada malam hari ini dan juga kita resapi dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sadu. Ya, baik. Marilah kita limpahkan kebajikan yang telah kita lakukan hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana. Kami mohon kepada Pak Sutrisno untuk memimpin pembacaan Parita Patidana. Ya, teman-teman sedama ya, setelah melakukan kebajikan, membahas dhamma ini juga satu bentuk kebajikan ya. Mari kita kondisikan kebajikan yang telah kita lakukan, semoga memberi kebahagiaan ya kepada kita maupun kepada makhluk-makhluk lain maupun kepada para sanak keluarga ya yang tidak kita lupakan yang mungkin telah meninggal dunia. Kita kondisikan supaya bisa ikut berbahagia ya dengan berpatidana. Ya, kita mulai. Punya sidani kata sa ya nanyani kata nime te sanca bagino hontu Sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditha me ca pyadithawa anye maca tawerino satta tithanti lokasming te bhumma tatuyo nika Pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padang capa pontu tesa sasi catang sukha. Sadu. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita sempurnakan acara malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadeni Swagahato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, demikianlah acara pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kami mohon untuk closing statement dari Pak Sutrisno, mungkin juga kesimpulan dari part 1 dan part 2, sampai kita juga bertemu kembali dengan Pak Sutrisno di acara DSO selanjutnya. Silakan Pak Sutrisno. Ya, closing statement. Ya, kita udah dari 3 kalimat ini kita udah bahas ya dari secara etimologi ya, banyak sekali penjelasan mengenai Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Dan intinya ya, apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita tekadkan, ujungnya adalah terbebas dari penderitaan. Itulah ajaran Buddha ya, secara umum ya. Sang Buddha hanya mengatakan selama mengajar, Sang Buddha hanya mengejarkan Buddha dan terhentinya duka. Itu tujuan sebenarnya ya, menjelaskan kepada kita fenomena yang namanya duka, tapi ada jalan keluarnya, ada jalan untuk terbebasnya. Pintu masuknya dari mana? Pintu masuknya melalui 3 perlindungan ini ya. Semoga teman-teman lebih memahami dengan bertekad saya akan terbebas dari duka dengan pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini pintu masuk yang bagus ya. Dilanjutkan ya. Lanjutkan ya, gitu ya. Oke. Makasih ya. Selamat malam ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Pak Sutrisno. Kalau kita nonton stand up comedy itu punchline-nya kena begitu, seperti itu. Jadi benar-benar memotivasi sekali untuk closing statement-nya ini. Sudah merangkum selama 1 minggu ini, gitu ya, 2 minggu berarti. 2 pertemuan ini. Ya, baik, terima kasih pada Pak Sutrisno dan juga para partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini hingga akhir acara. Sebelum kita tutup, juga ada beberapa pengumuman kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti bersama dari Wihara Dhamma Meta Jember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi, dan informasi seputar Buddha Dhamma. Ya, informasi-informasi tadi dapat diakses pula di Instagram @dhammametajembur terkait donasi, juga terkait informasi seputar Buddha Dhamma. Demikianlah rangkaian acara DSO online pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang hadir, pada Romo, Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sudama yang telah setia bersama kami hingga akhir acara. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Feni, mohon pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat beristirahat. Soti Hotu, selamat malam, dan sampai jumpa.